Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan, kasih dan sayangnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dosen pembimbing mata kuliah metodologi penelitian, yaitu Bapak Abdul Hamid Iskom MM, serta teman-teman yang sedang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa dengan NIM 2112030 dari jurusan D3 MI plus DI atau SI atau 3 in 1 dari kelas Barabai semester 4. Langsung saja saya akan mempresentasikan tentang review jurnal nasional. Untuk slide yang pertama, yaitu dengan judul Algoritma Decision Tree C.45 dalam analisa kelulusan mahasiswa program studi manajemen informatika OMP. Nama penulis Aslam Fathuddin, Muhammad Yusuf Pedrianto, Penilinas Adi Artanto, M. Wafa Najib, Hadinata, dan Riza Fahlevi. Tahun terbitnya yaitu tahun 2022 dengan volumenya sebesar 8, halamannya dari 83 sampai 86. Untuk teori yang diangkat yaitu algoritma Q.45 merupakan algoritma yang digunakan untuk membentuk pohon keputusan atau decision tree. Pohon keputusan merupakan metode klasifikasi dan prediksi yang terkenal. Pohon keputusan berguna untuk mengeksplorasi data, menemukan hubungan tersembunyi antara sejumlah calon variabel input dengan sebuah variabel target. Banyak algoritma yang dapat dipakai dalam pembentukan pohon keputusan, antara lain ID3, CORD, dan C45. Algoritma C.45 merupakan pengembangan dari algoritma ID3. Proses pada pohon keputusan adalah mengubah bentuk data atau tabel menjadi model pohon, mengubah model pohon menjadi rule, dan menyederhanakan rule. Untuk topik permasalahannya yaitu sebuah program studi pada perguruan tinggi dapat dinilai dari bagaimana ketepatan lulusan mahasiswa. Apakah banyak mahasiswa yang dapat menyelesaikan pendidikan tepat pada waktunya, atau malah terdapat mahasiswa yang terlambat, bahkan sampai tidak dapat menyelesaikan pendidikannya pada program studi tersebut. Oleh karena itu, maka dilakukanlah penelitian agar dapat diketahui penyebab kelulusan mahasiswa pada program studi Diplomatika Manajemen Informatika, dengan tujuannya yaitu untuk mengetahui faktor apa saja yang memengaruhi dalam kelulusan mahasiswa. Metode yang digunakan ialah discussion tree. Pohon keputusan yang biasa disebut discussion tree adalah metode dari klasifikasi pada data mining. Metode ini banyak digunakan dikarenakan mudah dalam menginterpretasikan hasil dari estimasi metode tersebut karena berbentuk pohon keputusan. Untuk hasil penelitiannya ialah dari data yang telah didapatkan yang berupa jenis kelamin, IPK, tahun masuk, dan jumlah semester yang diestimasi, didapatkan bahwa tahun masuk menjadi faktor utama dalam menjadi alasan dalam kelulusan mahasiswa dengan tingkat akurasi estimasi discussion tree sebesar 73,48%. Dengan hasil estimasi tersebut, faktor utama dalam kelulusan mahasiswa adalah tahun masuk, tahun lulus, dan jenis kelamin. Tahun masuklah yang menjadi faktor utama dikarenakan dengan fasilitas yang dipunyai oleh perguruan tinggi tersebut. Nah, dalam penelitian juga ada kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihannya yaitu penjelasannya bagus, kata-katanya tidak berbelit, mudah dipahami. Tetapi memiliki kekurangannya yaitu variabel faktor penunjang kelulusan mahasiswa belum banyak dan digunakan metode klasifikasi hanya sebatas discussion tree saja. Bentuk teks yang didapat dari gambar pohon keputusan kurang jelas juga. Jadi itu kekurangannya. Untuk selanjutnya, jurnal nasional yang kedua dengan judul Analisis Penerapan Paradigma E-Government pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan. Nama penulis Hajid Jalma, Desna Aromatika, dan Ria Aryani.
Tahun terbitnya sekitar tahun 2022, volumenya sebesar 28 dan halamannya dari 163 sampai 192. Untuk teori yang diangkat ialah e-government merupakan kependekan dari electronic government atau diadaptasi ke dalam bahasa Indonesia menjadi pemerintahan elektronik. Pengertian e-government yang sering dipakai menurut UNDP atau United Nations Development Program yang mendefinisikan e-government sebagai e-government is the application of information and communication technology atau ICT by government agencies, kata Indrajit pada tahun 2004. Sebagai manfaat dapat diperoleh dalam pelaksanaan e-government. Pelaksanaan e-government dapat memberikan manfaat berupa percepatan waktu dan pengurangan biaya. Untuk topik permasalahannya ialah seiring pemanfaatan teknologi informasi, aktivitas kehidupan masyarakat dan organisasi dalam berbagai sektor tengah mengalami perubahan. Sebagai administrator publik, menempatkan pemerintah harus berperan dalam menggunakan teknologi informasi agar dapat mengimbangi aktivitas yang dilaksanakan masyarakat. Pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah perlu didukung perubahan mendasar dalam bentuk reformasi. Tanpa dukungan reformasi, tujuan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas pemerintah akan sulit tercapai. Tujuannya, kata Indrajit tahun 2007. Tujuan penelitian ialah untuk mendeskripsikan penerapan paradigma e-government pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan. Metode penelitian yang digunakan ialah kualitatif, deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi, materi-materi visual kualitatif dengan pegawai dan stakeholder Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan. Slide selanjutnya ialah hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan telah menerapkan paradigma e-government yang dilihat dari beberapa indikator penelitian seperti orientasi, proses organisasi, prinsip manajemen, gaya kepemimpinan, komunikasi internal, komunikasi eksternal, bentuk penyerahan pelayanan, dan prinsip penyerahan pelayanan. Kelebihan di jurnal ini ialah kata-katanya mudah dipahami dan tidak banyak menggunakan bahasa asing. Untuk kekurangannya, penjelasannya terlalu panjang, berbelit-belit sedikit. Kesimpulan dari jurnal ini ialah penerapan paradigma e-government dalam pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan memberikan dampak baik bagi pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah. Proses penyelesaian tugas dengan pemanfaatan elektronik dan hubungan yang baik stakeholder dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk jurnal yang selanjutnya ialah dengan judul Sistem E-Karyawan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer atau STIMIK Hang Tuah Pekanbaru berbasis web. Nama penulis Jupri Hendra Hartomi. Tahun terbitnya tahun 2020. Volumenya 9, halamannya dari 83 sampai dengan 87. Untuk teori yang diangkat di jurnal ini ialah pengembangan sistem adalah penyusunan suatu sistem yang baru untuk menjalankan sistem yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang telah ada. E-karyawan adalah singkatan dari elektronik karyawan atau dalam bahasa Indonesia diartikan karyawan elektronik, sehingga e-karyawan merupakan pengolahan data karyawan secara elektronik. Sistem informasi kepegawaian adalah suatu sistem yang terdiri dari software dan hardware yang dirancang untuk menyimpan dan memproses semua informasi pegawai. Data kepegawaian tersimpan secara utuh dalam suatu komputer yang dapat diakses ke semua penggunanya. Topik permasalahannya ialah Sistem E-Karyawan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer atau STIMIK Hang Tuah Pekanbaru telah terkomputerisasi dan terhubung dengan jaringan internet atau web, namun masih terbatas pada pengelolaan data master karyawan dan data master user.
Dengan demikian, sulit untuk bagian kepegawaian melakukan pengelolaan data pegawai karena belum lengkapnya modul layanan yang terdapat pada sistem e-karyawan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer atau STIMIK Hang Tuah Pekanbaru tersebut. Selain itu, masih adanya cara pendokumentasian data pegawai secara konvensional yang menyulitkan petugas kepegawaian dalam mendapatkan informasi pegawai. Untuk slide selanjutnya ialah tujuan penelitian. Maka dari itu penelitian ini bertujuan mencoba mengembangkan sistem e-karyawan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer STIMIK Hang Tuah Pekanbaru dengan cara penambahan beberapa modul layanan agar informasi yang dihasilkan lebih bersifat informatif, seperti penambahan modul-modul master, modul-modul manajemen pegawai, dan modul-modul laporan pegawai. Metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian sistem e-karyawan di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer STIMIK Hang Tuah Pekanbaru adalah menggunakan metode waterfall. Model ini melakukan pendekatan secara sistematis dan urut mulai dari level kebutuhan sistem lalu menuju ke tahap analisis, desain, coding, test, verification, dan maintenance. Disebut dengan waterfall karena tahap demi tahap yang dilalui harus menunggu selesainya tahap sebelumnya dan berjalan berurutan. Hasil penelitian. Dengan adanya pengembangan sistem e-karyawan ini, maka akan membantu bagian kepegawaian dalam mengelola kegiatan administrasi kepegawaian seperti pengolahan data pegawai, riwayat jabatan, riwayat pendidikan, riwayat kepanitiaan, riwayat penugasan, riwayat pelatihan, riwayat sosialisasi, riwayat kunjungan kerja, mencetak surat perintah tugas atau SPT, mencetak surat perintah perjalanan dinas atau SPPD, dan mencetak surat biaya perjalanan dinas pegawai sehingga bagian kepegawaian dapat memperoleh data pegawai dengan cepat dan akurat serta mempermudah dalam pembuatan laporan kepegawaian Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer STIMIK Hang Tuah Pekanbaru. Hasil dari penelitian ini akan dituangkan dalam bentuk website yang mana akan dapat dijalankan di jaringan intranet maupun internet yang nantinya dapat berguna serta membantu bagian kepegawaian dalam pembuatan laporan pegawai STIMIK Hang Tuah Pekanbaru. Kelebihan dari jurnal ini ialah tidak berbelit-belit atau to the point. Kekurangan dari jurnal ini ialah tidak dijelaskan cara menggunakan web yang sudah dibuat. Kesimpulan dari jurnal ini ialah sistem e-karyawan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer STIMIK Hang Tuah Pekanbaru sangat membantu proses kerja bagian kepegawaian seperti pengolahan data pegawai, riwayat jabatan, riwayat keluarga, riwayat pendidikan, riwayat kepanitiaan, riwayat penugasan, riwayat pelatihan, riwayat sosialisasi, riwayat kunjungan kerja, mencetak surat perintah tugas atau SPT, mencetak surat perintah perjalanan dinas atau SPPD, dan mencetak surat biaya perjalanan dinas sehingga bagian kepegawaian dapat memperoleh informasi data kepegawaiannya dengan cepat. Untuk jurnal selanjutnya yaitu dengan judul Sistem Informasi Evaluasi Dosen oleh Mahasiswa atau EDOM dari jurusan Manajemen Informatika berbasis web. Nama penulisnya ialah Titing Mahfirah, Nelson Rumoy, Wamasra, dan Umroh. Tahun terbitnya pada tahun 2022, volumenya 2 dan halamannya dari 41 sampai 53. Slide selanjutnya, topik yang diangkat ialah evaluasi mahasiswa oleh dosen atau EDOM, yaitu sistem evaluasi kinerja dosen dalam proses pembelajaran di mana pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan alat bantu kuesioner. Pengisian kuesioner adalah hal umum yang sering dilakukan oleh peneliti dalam mengumpulkan data. Topik permasalahan ialah evaluasi kinerja dosen merupakan cara untuk mengetahui pengajaran dosen terhadap mahasiswa yang meliputi penilaian dari persiapan mengajar, materi pembelajaran, penyampaian materi, pengelolaan kelas, dan evaluasi pembelajaran. Penilaian dosen dianggap sangat penting untuk mengukur kinerja dosen. Dalam proses penilaian kinerja pada Politeknik Negeri
Pak-Pak khususnya jurusan manajemen informatika masih bersifat manual, yaitu menggunakan kertas, di mana kertas yang memuat kuesioner tersebut diedarkan kepada mahasiswa di setiap akhir semester, dan setelah itu menjadi tertumpuk dan seringkali tidak maksimal dalam penilaian kinerja dosen. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk membangun sistem informasi evaluasi dosen oleh mahasiswa EDOM berbasis web agar penilaian kinerja dosen dan pengelolaan nilai lebih efektif dan efisien. Slide selanjutnya ialah metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode waterfall dengan tahapan analisis kebutuhan, desain sistem, implementasi sistem, dan pengujian sistem. Perancangan sistem ini menggunakan teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dan telaah dokumen. Adapun metode pengujian yang digunakan yaitu black box testing. Hasil penelitian. Sistem informasi evaluasi dosen oleh mahasiswa atau EDOM ini berhasil dibangun dan dapat diterapkan pada jurusan manajemen informatika Politeknik Negeri Pak-Pak, sehingga dapat mempermudah mahasiswa dalam mengisi kuesioner. Kelebihan dari jurnal ini ialah dijelaskan cara perhitungan menilai mahasiswa. Kekurangannya, tabel pengujiannya kurang rapi. Kesimpulan dari jurnal ini ialah berdasarkan hasil pengujian sistem informasi evaluasi dosen oleh mahasiswa atau EDOM jurusan manajemen informatika, dinyatakan bahwa sistem tersebut berjalan dengan lancar tanpa ada masalah teknis yang berarti. Selain itu, data yang berhasil diolah oleh sistem ini adalah data dosen, data mahasiswa, data mata kuliah, dan data kuesioner. Jadi, dengan adanya sistem informasi EDOM dapat mempermudah pengelola jurusan dalam mengevaluasi kinerja dosen dan juga mempermudah mahasiswa mengisi kuesioner, sehingga dapat menghemat penggunaan kertas. Namun, sistem ini digunakan hanya untuk pengisian kuesioner yang dilakukan oleh mahasiswa saja dan hanya dapat diakses secara online. Untuk jurnal yang selanjutnya ialah Jurnal Nasional 5 dengan judul Pemanfaatan Forum Web Teknologi Komputer Jaringan TKJ sebagai Sumber Belajar di SMKN 22 Jakarta. Nama penulis Apip Ahmad Wiranata, dengan tahun terbit 2021, nomornya 6, halamannya dari 102 sampai dengan 109. Oke, lanjut untuk teori yang diangkat. Web merupakan salah satu fasilitas di internet yang memiliki kemampuan untuk menampilkan berbagai jenis data. Hal inilah yang menjadikan web lebih banyak dipakai sebagai sarana untuk memberikan informasi maupun berkomunikasi oleh berbagai kalangan, termasuk kalangan pendidikan. Sekolah menengah kejuruan atau yang lebih dikenal dengan nama SMK adalah lembaga pendidikan yang memiliki tugas menyelenggarakan proses pendidikan dan pembelajaran yang bertujuan untuk menghasilkan lulusan-lulusan yang diharapkan dapat memberikan pengabdian di masyarakat. Untuk topik permasalahannya, guru kesulitan untuk memposting bahan pelajaran karena belum lengkap dan masih sedikitnya materi yang disiapkan di database server. Thread pun jarang diupdate karena belum adanya moderator yang bertanggung jawab pada tiap-tiap tingkatan kelas. Keluhan tentang koneksi yang lemah mengakibatkan lamanya membuka web forum TKJ SMKN 2 Jakarta. Lebih cepat membuka Google ataupun Kaskus bila diakses dari rumah ataupun internet. Juga keluhan karena tidak adanya moderator yang membimbing di setiap thread, sehingga thread yang ada jarang diupdate. Sulitnya mensosialisasikan web ke guru-guru di SMK 22 Jakarta itu karena kurangnya pengetahuan tentang web, sehingga materi ataupun artikel dan bahan diskusi masih terbatas antara guru bidang studi kejuruan TKJ dan siswa, sehingga kurang atau belum terlaksana dengan maksimal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pemanfaatan web forum TKJ SMKN 22 Jakarta sebagai sumber belajar siswa jurusan Teknik Komputer dan Jaringan di SMK Negeri 22 Jakarta. Penelitian ini dilaksanakan di SMK Negeri 22 Jakarta yang terletak
di Jalan Condet Raya, Jakarta Timur pada jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Metode penelitian. Metode yang digunakan adalah metode survei. Menurut Masri Singarimbun, teknik survei merupakan cara pengumpulan informasi dari responden dengan menggunakan kuesioner. Jadi kuesioner itu kan berisi pertanyaan, terus dibagikan ke siswa-siswa. Biasanya diisi untuk mensurvei kayak apa itu tingkat pembelajarannya atau kayak apa. Hasil penelitian berdasarkan kesimpulan dari setiap subvariabel di atas. Hasil data penelitian memberikan gambaran mengenai kegiatan pemanfaatan web forum 3G sebagai sumber belajar oleh siswa SMKN 22 yang terdiri dari 5 hal, yaitu 1. Pemanfaatan educate 26 nomor 2 bulan Juli 2021 106 web forum 3G sebagai mesin dan teknologi. Yang kedua, pemanfaatan web forum 3G sebagai tutor. Yang ketiga, pemanfaatan web forum 3G sebagai mengubah perilaku. Yang keempat, pemanfaatan web forum 3G sebagai motivator. Dan yang kelima terakhir, pemanfaatan web forum 3G untuk memecahkan masalah belajar. Oke, next slide selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya ialah dijelaskan secara satu persatu mengenai pemanfaatan web forum 3G. Nah, jadi di dalam penelitian itu dijelaskan pemanfaatan sabuting yang pertama itu apa, yang kedua kayak apa, dijelaskan secara rinci. Ini bagus, ini jurnalnya. Selanjutnya kekurangannya tidak dicontohkan cara perhitungan presentasi statistik, kada dicontohkan cara perhitungannya, jadinya kurang paham untuk mensurvei itu kayak apa. Kesimpulan dari review jurnal ini, berdasarkan penelitian di atas dapat diambil kesimpulan hasil data penelitian memberikan gambaran mengenai kegiatan pemanfaatan web forum 3G sebagai sumber belajar oleh mahasiswa SMKN 22 yang terdiri dari 5 hal, yaitu terkait dengan 1. Pemanfaatan web forum 3G sebagai mesin dan teknologi. Yang kedua, pemanfaatan web forum 3G sebagai tutor. Yang ketiga, pemanfaatan web forum 3G sebagai motivator. Dan yang kelima, pemanfaatan web forum 3G untuk memecahkan masalah belajar. Next, slide selanjutnya, jurnal nasional yang ke-6 dengan judul Sistem Informasi Pengaduan Jaringan Internet pada Dinas Komunikasi dan Informatika Padang Lawas berbasis web, dengan nama penulis yaitu Wahyu Suwatoan Hasibuan, Muhammad Dedi Irawan, dan Rudi Ismail Pulungan. Tahun terbitnya pada tahun 2022, volumenya 1, halamannya dari 21 sampai 30. Contoh jurnalnya bisa dilihat di sebelah kanan ya, itu ada screenshotannya. Oke, langsung saja untuk teori yang diangkat adalah internet adalah jaringan besar yang saling berhubungan dari jaringan-jaringan komputer yang menghubungkan orang-orang dan komputer-komputer di seluruh dunia melalui telepon, satelit, dan sistem-sistem komunikasi yang lain. Framework atau kerangka kerja adalah seperangkat struktur konseptual dan pedoman yang memudahkan programmer untuk membuat aplikasi web. Topik permasalahannya ialah salah satu yang menjadi masalah terbesar jika terjadinya gangguan pada internet yang dapat mengakibatkan terhambatnya produktivitas. Ketika terjadi gangguan internet, masyarakat Kabupaten Padang Lawas masih menggunakan cara tradisional, di mana masyarakat harus mendatangi kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Padang Lawas untuk membuat laporan pengaduan terkait jaringan internet. Namun interaksi tatap muka yang dilakukan selama pandemi haruslah seminimal mungkin, sehingga pembuatan laporan ini dapat menghambat kinerja petugas dalam menerima pengaduan dari masyarakat. Jadi masalah itu seperti ini, bila ada gangguan jaringan, masyarakat Padang Lawas itu mengadunya ke kantor dinas. Tetapi pada saat pandemi itu jadi mengolah bahannya tuh kulir ke sana, lawan kan COVID terjadi di mana-mana, jadi mereka tuh sedikit banget yang melapor. Saya kira bagus, makanya digunakan aplikasi. Nah, jadi tujuan penelitian ini adalah pembuatan pengaduan diperlukan sebagai tujuan pengembangan aplikasi. Makanya orang tadi itu digunakan aplikasi. Saya kira buahnya itu kalau melapor tanpa harus mendatangi ke
lanjut di mana masyarakat diminta mendeskripsikan apa yang menjadi keluhan yang terjadi, kemudian menyertakan bukti dalam bentuk gambar. Melihat pengaduan diperlukan untuk mengetahui status keluhan, apakah sudah diterima, ditolak, ataupun sedang diproses. Nah, kayak itu. Jadi mah dikirim, pakai foto, pakai bukti, itu dilihati, jujurkah, dustayaankah, apakah itu jadinya diproseskah, jadinya kayak itu. Selanjutnya, metode penelitian. Metode yang digunakan yaitu metode waterfall. Model air terjun waterfall sering juga disebut model sekuensial linear atau alur hidup klasik saya. Metode ini digambarkan dengan perilaku pengembangan aplikasi secara berurutan. Perancangan sistem menggunakan metode waterfall di mana desain sistem akan menggunakan use case diagram, activity diagram, sequence diagram, serta class diagram. Hasil penelitian. Petugas memiliki fitur dalam mengelola pengaduan dari masyarakat dengan mempertimbangkan beberapa hal yang menjadi acuan untuk menerima ataupun menolak pengaduan dari masyarakat. Jadi hasilnya itu seperti ini. Para petugas di Dinas Kabupaten Padang Lawas tuh sudah berisi aplikasi gasan pengaduan dari masyarakat. Habis itu dipertimbangkan apakah yang mereka adukan tuh pantas untuk dikelola atau diperbaiki atau di kayak apa supaya bagus gitu. Kalau yang kada masuk akal, kalau yang kada kayak kurang kayak itu kada usah diperbaiki. Jadinya dengan aplikasi itu sudah kamu kelihatan yang mana yang bujur-bujur, yang mana yang dustaan kayak itu. Nah, kelebihan dari penelitian ini adalah penjelasannya bagus dan mudah dipahami. Dan tapi memiliki kekurangannya itu tidak dituliskan saran di bagian akhir penelitian. Karena ditulisakannya, dia menuliskan tuh yang penting-penting aja. Jadinya kekurangan itu tidak dituliskan saran di bagian akhir penelitian. Untuk kesimpulannya ialah berdasarkan proses yang telah dilakukan di atas dengan membuat sistem pada Kominfo Kabupaten Padang Lawas, maka dengan adanya sistem informasi pengaduan jaringan internet, maka informasi-informasi terkait keluhan masyarakat dapat diterima dengan cepat sehingga mempermudah petugas dalam melakukan proses keluhan masyarakat, serta sistem informasi pengaduan jaringan internet dapat digunakan untuk meningkatkan produktivitas petugas dalam membantu masyarakat yang terdampak gangguan jaringan internet dan mendapatkan pertolongan sesegera mungkin. Ya, lanjut untuk slide selanjutnya, jurnal nasional yang ke-7 dengan judul Analisa Jaringan Lokal Area Network pada Laboratorium Komputer SMK Informatika Kota Serang, dengan nama penulis Desmira, Dani Apriana, dan Muhammad Aficena HBH. Tahun terbitnya tahun 2022, volumenya 3, halamannya dari 23 sampai dengan 31. Untuk jurnalnya bisa dilihat di sebelah kanan, itu ada print screen-nya dengan sedikit ya. Langsung saja untuk teori yang diangkat. LAN adalah sejumlah komputer yang sering dihubungkan bersama di dalam satu areal tertentu yang tidak begitu luas, seperti di dalam satu kantor atau gedung. Dua tipe jaringan yaitu peer-to-peer dan jaringan client-server. Jaringan peer-to-peer, setiap komputer yang terhubung ke jaringan dapat bertindak baik sebagai workstation maupun server. Jaringan client-server hanya satu komputer yang bertugas sebagai server dan komputer lain berperan sebagai workstation, kata Febrianto pada tahun 2015. Topologi adalah suatu cara untuk menghubungkan antara komputer hingga membentuk suatu jaringan, kata Adhailah tahun 2013. Ada beberapa model topologi fisik yang biasa digunakan khalayak umum untuk membangun jaringan, antara lain topologi bus, topologi ring, topologi star, topologi tree, dan topologi mesh. Nah, beri contoh sedikit lah dari topologi bus tuh yang pertama itu lata, satu komputer berderet kayak tanah.
1, 2, 3 berderet kayak itu topologi bos kayak itu. Kalau topologi ring itu secara melingkar kayak cincinnya bu, beulai gitu. Nah kalau topologi star tuh kayak bintang susunan komputernya tuh kayak bintang. Kalau topologi tree itu kan topologi pohon, kayak pohon bangkai itu susunannya kayak pohon gitu beracak. Lanjut topologi mesh itu mirip dengan topologi star, tapi topologi mesh ini banyak pada topologi star jaringannya komputernya, maksudnya kayak itu. IP berfungsi menyampaikan datagram dari satu komputer ke komputer lain tanpa tergantung pada media komunikasi yang digunakan. Data transport layer dipotong menjadi datagram yang dapat dibawa oleh IP. Tiap datagram dilepas dalam jaringan komputer dan akan mencari sendiri secara otomatis rute yang harus ditempuh ke komputer tujuan, kata Perdana tahun 2013. Lanjut slide selanjutnya, topik permasalahan. Masalah yang umumnya terjadi pada sistem jaringan komputer di laboratorium SMK Informatika Serang hanyalah masalah koneksi internet dari provider penyedia layanan internet. Dapat dikatakan masalah yang terjadi pada laboratorium komputer SMK Informatika Serang terdapat pada masalah eksternal, yaitu provider penyedia layanan internet. Tujuan penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah menganalisa jaringan lokal area network atau LAN yang ada di SMK tersebut. Jadi tujuannya kayak itu supaya tahu masalahnya apa dengan menggunakan jaringan lokal area network kayak itu. Metode penelitian yang digunakan ialah metode yang diterapkan dalam penulisan jurnal ini adalah observasi, wawancara, dan literatur pustaka. Hasil penelitian ini yang didapatkan di laboratorium SMK Informatika menggunakan topologi star, di mana keunggulan dari topologi star ini adalah kerusakan pada satu saluran hanya akan memengaruhi jaringan pada satu saluran tersebut dan stasiun yang terpaut. Tingkat keamanan termasuk tinggi, tahan terhadap lalu lintas jaringan yang sibuk. Penambahan dan pengurangan stasiun dapat dilakukan dengan mudah. Akses kontrol terpusat. Sistem jaringan komputer yang diterapkan pada SMK Informatika menggunakan sistem jaringan jenis LAN, Local Area Network, karena jangkauannya tidak terlalu luas, yaitu hanya sebatas lingkungan sekolah. Next, slide selanjutnya yaitu kelebihannya. Banyak materi yang dijelaskan dalam penelitian sehingga menambah luas pengetahuan. Dijelaskan banyak tentang LAN, tentang topologi, tentang kayak jaringan itu bagus. Kelebihannya banyak. Jadinya kekurangan yaitu ada juga metode penelitiannya kurang valid karena foto-foto atau kata-kata yang diucapkan setelah proses wawancara tidak dituliskan. Karena dituliskannya apa yang disampaikan dari wawancara tuh kata-kata yang kayak pendapat si A, pendapat si B itu karena dituliskan. Ini itu kekurangannya. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah perangkat yang digunakan SMK Informatika Kota Serang dalam membangun sistem jaringan komputer sama seperti membangun jaringan LAN pada umumnya, yaitu personal komputer atau PC, kabel UTP, cat Min5, konektor RJ45, switch, server, LAN atau NIC card, perangkat internet service provider atau ISP, dan lain sebagainya. Nah, kan tujuan dari penelitian ini supaya tahu jaringan apa yang digunakan di sekolah itu. Habis itu hasilnya menggunakan topologi star. Habis itu tahu ada apa-apa masalahnya kayak apa ini. Habis itu di akhirnya diulahkan kesimpulannya, diulahkan caranya, cara gesan mengatasi masalah itu kayak apa. Jadi diulahkan jaringan LAN yang terbaik. Jadi sediakan alat-alatnya seperti yang disebutkan tadi itu kayak itu. Slide selanjutnya yaitu jurnal nasional yang ke-8 dengan judul Media Pembelajaran Interaktif Mata Kuliah Pemrograman Web Berbasis Android dengan nama penulis Alfia Abdullah, Andani Ahmad, dan
Supriyadi Sahibu. Tahun terbitnya tahun 2021, volumenya 11, halamannya dari 45 sampai dengan 54. Untuk slide selanjutnya, teori yang diangkat menurut UU 020 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Media pembelajaran adalah kumpulan berbagai jenis komponen yang ada di dalam lingkungan peserta didik sehingga mereka lebih terangsang untuk mengikuti pelajaran dengan baik, kata Ali pada tahun 1992. Selanjutnya, pemrograman web diambil dari dua suku kata, yaitu pemrograman dan web. Apa itu pemrograman? Pemrograman dalam bahasa Inggris adalah programming, yang diartikan sebagai proses cara pembuatan program. Selanjutnya, definisi web. Web itu adalah jaringan komputer yang terdiri dari kumpulan situs internet yang menawarkan teks dan grafik dan suara dan sumber daya animasi melalui protokol transfer hypertext. Selanjutnya, Android adalah sistem operasi berbasis Linux yang dipergunakan sebagai pengelola sumber daya perangkat keras, baik untuk ponsel, smartphone, dan juga PC tablet. Oke, lanjut untuk topik permasalahannya. Saat ini masih banyak proses belajar mengajar yang menggunakan cara manual dengan syarat dosen dan mahasiswa bertatap muka langsung guna melaksanakan proses belajar mengajar. Ketika dosen tidak dapat hadir dalam proses pembelajaran, maka penyaluran ilmu pengetahuan akan terhambat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merancang aplikasi yang dapat menarik perhatian mahasiswa dan mempermudah pemahaman mengenai materi-materi pemrograman web. Metodenya yang digunakan yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara observasi dan wawancara. Apa itu observasi? Observasi adalah melakukan pengamatan langsung di lokasi penelitian, sedangkan wawancara adalah merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan pihak-pihak yang terkait dengan masalah pengelolaan data. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran interaktif untuk mempelajari mata kuliah pemrograman web dapat menarik perhatian mahasiswa dan mempermudah pemahaman mengenai materi-materi pemrograman web. Untuk kelebihannya, penjelasannya cukup baik dan mudah dipahami. Kekurangannya, kurang banyak materi agar mempermudah mahasiswa belajar lebih banyak materi yang terkait pemrograman web dan dapat dikembangkan untuk mata kuliah yang lain. Untuk kesimpulannya dapat diambil ialah berdasarkan hasil pengujian aplikasi, data masukan berjalan sesuai dengan yang diharapkan berdasarkan pengamatan, sehingga dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran interaktif mata kuliah pemrograman web berbasis Android dapat membantu mahasiswa dan dosen dalam pembelajaran dan tampilan yang sederhana serta interaktif sehingga menarik perhatian mahasiswa dan mempermudah pemahaman mengenai materi-materi pemrograman web. Next, slide selanjutnya, zaman jurnal nasional yang ke-9. Judulnya ialah Manajemen Bandwidth dalam mengoptimalkan penggunaan router mikrotik terhadap pelayanan koneksi jaringan. Nama penulis Siti Aminah, tahun terbit tahun 2022, volumenya 3, halamannya dari 102 sampai dengan 106. Untuk jurnalnya bisa dilihat di sebelah kanan. Oke, lanjut untuk teori yang diangkat. QE3 adalah salah satu manajemen bandwidth di mikrotik yang sangat fleksibel dan cukup kompleks. Kebutuhan QE lebih detail berdasarkan service protokol, port, dan lain-lain. QE3 juga menggunakan fitur firewall manual untuk menentukan grafik yang akan kita limit. Delay adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan mengirim paket data dari satu komputer ke komputer lainnya. Jadi delay itu kayak ibarat itu waktu mengirim paket mulai ke sini sampai dari paket A ke B berapa menit, untuk paket data dari paket data B ke C berapa kayak itu. Untuk throughput adalah bandwidth aktual yang diukur pada waktu tertentu untuk mentransfer file. Topik permasalahan, internet dengan jangkauan tanpa ada batas dapat menghubungkan seluruh komputer dalam satu koneksi yang memudahkan pengguna dalam mendapatkan informasi, berkomunikasi
Kebutuhan akan teknologi sangatlah penting untuk mendukung segala kegiatan yang ada, seperti proses kegiatan belajar mengajar, pengolahan dan transaksi data, kebutuhan administrasi, bertukar informasi, bahkan dalam hal kebutuhan sosial dan sebagainya. Permasalahan yang sering terjadi pada saat penggunaan internet adalah manajemen bandwidth pada internet yang tidak teratur dan bahkan terbuang sia-sia, bahkan akan membuat pengguna jaringan internet mengalami perebutan bandwidth, delay, dan lagging. Slide selanjutnya ialah tujuan penelitian. Perlu adanya manajemen penggunaan bandwidth supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Tujuan penelitian ini nantinya akan menerapkan sebuah metode query tree untuk mengontrol klien dan dalam penyediaan pelayanan internet agar tetap stabil dan efisien untuk mendapatkan hasil pengujian dengan parameter QoS atau Quality of Service dalam mengoptimalkan penggunaan router mikrotik terhadap pelayanan koneksi jaringan. Untuk metode penelitian yang digunakan ialah dengan studi lapangan, observasi, wawancara, dan studi pustaka. Maka hasil penelitiannya ialah hasil dari keuntungan menggunakan manajemen bandwidth query tree adalah dapat mengatur besar kecilnya bandwidth yang dibutuhkan oleh klien secara dinamis sehingga pembagian bandwidth kepada klien menjadi teratur, adil, dan dapat memaksimalkan bandwidth yang sudah tersedia. Pengaturan ini menjadikan jaringan bekerja dengan sangat optimal sehingga seluruh klien dapat terlayani dengan baik. Next, slide selanjutnya. Kelebihan, banyak penjelasan mengenai apa yang diteliti. Kan diteliti itu query tree, hambatannya apa, delaynya apa, itu dijelaskan karena banyak kelebihannya. Jadinya kayak itu. Untuk kekurangannya itu hanya dituliskan rumus dalam pengujiannya, tidak dijelaskan cara menggunakan rumus tersebut. Tujuan penelitian lebih dari satu sehingga membuat bingung dalam memilih tujuan penelitian. Nah, itu kan rumus itu dituliskan aja, tapi kalau dijelaskan makanya bingung. Nah, itu tujuannya ini tak banyak di sana, terdapat ada beberapa, jadinya bingung untuk memilih satu tujuan. Kesimpulan, hasil penelitian ini adalah user mendapatkan limit bandwidth upload dan download sebesar 50 Mbps sesuai dengan perbandingan melalui software WireSec dengan parameter Quality of Service atau QoS dalam pengujian download berkas, meliputi throughput, delay, packet loss, dan jitter sesuai menurut standar TIP-HON, di mana hasil total dari 5 klien query tree pada throughput adalah 32,8% atau masuk dalam kategori sedang, sedangkan pada total delay adalah 0,0024 ms atau masuk dalam kategori sangat bagus. Pada total packet loss adalah 7,4% atau masuk dalam kategori bagus, sedangkan pada rata-rata jitter adalah 0,0024 ms atau masuk dalam kategori sangat bagus. Next, slide selanjutnya jurnal nasional ke-10 dengan judul Perancangan Sistem Bantuan Jaring Pengaman Sosial Berbasis Web di Kecamatan Magetan dengan nama penulis Agus Sujarwadi, Peggy Ulpia, dan Dianti Nurullah. Tahun terbit tahun 2022, volumenya 10, halamannya dari 1 sampai dengan 8 halaman. Untuk jurnal ada screennya di sebelah kanan, bisa dilihat teman-teman. Next, slide selanjutnya yaitu teori yang diangkat. Kantor Kecamatan Mauspati merupakan sebuah pembagian wilayah administratif negara Indonesia di buah kabupaten atau kota Magetan, sebuah kecamatan yang pada tahun 2022 dipimpin oleh seorang Ibu Muryani SOS selaku Kepala Kecamatan Mauspati, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Topik permasalahan, kantor Kecamatan Mauspati merupakan kantor camat yang terletak di daerah Mauspati, Magetan, Jawa Timur. Kantor camat ini bergerak dalam bidang pelayanan masyarakat seperti aktivasi kartu tanda penduduk elektronik atau EKTP, membuat kartu keluarga, pengaduan masyarakat, pelayanan bantuan masyarakat miskin, dan pelayanan pengambilan dokumen adminduk online. Kantor camat ini mempunyai sistem informasi untuk pengolahan data bantuan jaring pengaman sosial atau JPS,
masih berbentuk manual dan belum terkomputerisasi sehingga lambat dalam proses pendataan, penambahan, perubahan maupun penghapusan data. Tujuan ini membuat desain aplikasi sistem pengelolaan data bantuan jaring pengaman masyarakat di kantor Kecamatan Mauspati ini agar dapat membantu memberikan alternatif penyimpanan data ke database di Kecamatan Mauspati. Next, slide selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode yang digunakan adalah wawancara. Apa itu wawancara? Wawancara merupakan suatu kegiatan tanya jawab antara narasumber dengan pewawancara. Dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan berbagai macam dokumen. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi. Hasil dari penelitian ini adalah perancangan sistem pengelolaan data bantuan jaring pengaman sosial pada Kecamatan Mauspati, Kabupaten Magetan. Untuk kelebihannya dijelaskan tentang cara perancangan sistem dengan bagus dan rapi, tetapi memiliki kekurangan. Kekurangannya itu materi yang terkait perkuliahan tidak terlalu banyak. Ada banyak dijelaskan, kayak itu maksudnya. Untuk kesimpulan, berdasarkan hasil analisis dan perancangan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa analisa sistem yang dilakukan dengan menganalisa kebutuhan fungsional maupun non-fungsional sistem. Selain itu dilanjutkan dengan melakukan perancangan sistem yang meliputi diagram konteks, diagram jenjang, dan data flow diagram, entity relationship diagram, struktur tabel, rancangan antar muka, input, proses maupun output. Kemudian untuk database yang sudah dirancang diharapkan dapat menampung data-data rekap dari kegiatan pengelolaan dan data bantuan jaring pengaman sosial di kantor Kecamatan Mauspati, yaitu pendataan bantuan PKH, BLTDD, dan BPNT. Itulah 10 jurnal yang saya review, yaitu jurnal nasional atau lokal atau Indonesia. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan bagi Bapak serta teman-teman sekalian. Dengan ini presentasi kali ini saya tutup. Terima kasih atas kehadiran dan kunjungannya di link YouTube ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.